Oke, semuanya kita mulai ya. Tadi udah bahas soal Padlet. Sekarang kita ulang di mind map ya teman-teman. Kita ulangi. Jadi eh, kenapa diri MDO itu selalu eh, mulai training dengan adanya mind map. Nah ini tuh bakalan mudahin kita buat memahami materi yang akan disampaikan itu arahnya kemana sih. Nah di training staff kali ini judulnya ATM atau amati tiru modifikasi. Dia itu bahasan utamanya adalah ketentuan kalam online. Nah kalam online ini apa? Kalam online adalah segala produk dakwah yang ada diupload di sosial media LDF itu tadi dibagi jadi yang buat kalam online itu ada tim konten, tim desain dan video. Nah khusus sekarang kemarin kita udah bahas kan untuk ketentuan kalam online-nya tim konten. Sekarang kita akan bahas ketentuan kalam online-nya si tim desain. Nanti kita bakalan bahas dua poin yang langsung dijelasin sama Natasha. Yang pertama tentang identitas visual, yang kedua tentang Affinity Designer. Kenapa Affinity Designer? Karena besok ada kalian bakalan pakai aplikasi yang ini. Oke. Langsung bahasan yang pertama itu identitas visual. Teman-teman langsung buka email staff masing-masing dan langsung buka ke folder kalam online, terus masuk ke identitas visual. Oke, kita pandu ya teman-teman. Di share with me. Ya. Ini gimana aku share? Oh, kamu mau share screen? Nggak apa kalau mau. Oke. Oh itu udah ada. Untuk teman-teman yang belum dapat link, belum belum bisa menemuin, aku kasih linknya di Zoom ya. Ya, online identitas visual. Jangan lupa login pakai email staff masing-masing. Oke. Nah, udah. Oke, jadi untuk udah pada login kan teman-teman? Oh iya, yang udah login coba kasih kasih reaksinya yang udah login. Boleh angkat tangan atau pakai emot-emot. Belum login semua ternyata ya. Masih ini ya, Masih login. masih loading. Teman-teman dimohon buat minta tolong loading pakai email staff masing-masing ya. Oke. Cuma aku ini kok jelasin. Boleh? Kita mulai dari mana nih? PBG ya? Oke, PBG. Nah, kalau misal teman-teman mau buat PBG ini langsung di sini ada Affinity, ada file Affinity-nya, teman-teman langsung download aja. Oke, Yes, gitu. mungkin sebelum itu Nat, mungkin dijelasin dulu Nat, sebenarnya apa sih identitas visual itu? Mungkin ada teman-teman yang belum ini ngeh banget. Oke, jadi identitas visual kalam itu wajah kalam gitu teman-teman. Yep. Gimana ya? Apa sih yang orang lain pikir tentang kalam gitu? Iya. Misal kamu dengar kalam nih, apa yang kamu pikir tentang kalam gitu? Pokoknya Hmm. dia gitu sih. Nah, untuk warnanya itu kita ada 5. Biru tua, biru muda, jingga merah, sama putih. Satu lagi hitam. Ya. Kalau misalnya, nah gitu. Terus itu untuk warnanya. Kemudian ada namanya font. Fontnya ada 2, Montserrat sama Bakersfield. Iya. Itulah pokoknya ya. Nah, terus yang udah dipakai itu yang Montserrat gak sih? Ya Iya. kan? Hmm. Yang ini OTW. Yes. Nah, ini bisa langsung di-download. Nah, ini ada 2. Belum bentuk zip, langsung download semua, langsung install semua gitu. Ini juga. Ini satu doang sih. Nggak banyak ternyata. Banyak banget ya. Oh, Konstan. kalau ini langsung dari sini aja. Ini Yes. langsung download gitu. Kalau ini dibuka dulu. Nah, oke. Itu untuk yang font. Terus ada aplikasi ya, bukan Kasih. elemen. Dari sini benar ya. Nah, ini dia elemennya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nanti disesuaikan. Tapi kalau bisa itu satu poster itu satu elemen aja. Biar nggak kebanyakan. Karena kalam itu kan simple desainnya. Yes. Oke, kita kembali ke yang visual. Oke, terus udah tadi ya PBG. Nah, ini ini tinggal
di-download aja terus diikutin di situ. Udah ada ketentuannya, tinggal diganti-ganti. Nah, setiap ngedit itu kalau bisa di-upload Affinity Designer, file Affinity-nya gitu. Nah, untuk story itu udah ada template-nya, tinggal dipasang. Atau kalau misal mau buat nanti ukurannya itu 1080 kali 1920 ya teman-teman untuk story. Kemudian untuk referensi, nah ini referensi itu ATM. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung ini gimana ya mau desainnya, bisa diklik file referensi terus teman-teman bisa contohin ini semuanya. Bebas mau milih yang mana. Nah terus udah ya logo ini jarang dipakai karena di file Affinity itu udah ada, teman-teman kan tinggal ganti yang perlu diganti, jadi ini udah auto ada di file Affinity-nya. Nah terus ini elemennya udah tadi yang tadi itu. Nah, oke, udah selesai kok ya. Header itu jangan dipakai, biasanya dipakai sama kadep-kadep buat bikin form ya, Gform. Ya. Nah ini untuk aplikasinya udah pada install kan, kita tinggal install. Terus untuk after report, nah udah semuanya udah ada template-nya, tinggal di download, ganti tulisannya, ganti eventnya atau ganti apa ya. Udah gitu, sekian dari visual identitas visual. Ya, mungkin aku sedikit nambahin dikit dari Natasha ya teman-teman. Oke, jadi sesuai yang udah jelasin Natasha tadi, identitas visual itu apa? Jadi teman-teman kalau misalkan lihat brand ya, suatu brand, itu teman-teman tuh pasti terpikirkan gitu. Misalkan contoh ya, Facebook itu warnanya biru. Terus font Facebook itu juga pasti udah ngerti banget gitu kalau Facebook itu kayak gitu. Contohnya kayak gini. Fontnya tuh, oh kalau font ini tuh fontnya si Facebook nih. Gitu. Nah sama namanya LDF Kalam ya, identitas visual LDF Kalam. Jadi identitas visual LDF Kalam itu adalah kayak aspek-aspek visual kayak font, warna, terus juga penggunaan elemen grafis itu menyesuaikan yang udah ada guideline-nya yang udah ada di folder. Contohnya yang udah kita lihat sekarang nih warna-warnanya. Terus habis itu tadi Natasha bilang ya, kalau identitas visual kita itu flat ya Nat ya, simple ya, nggak yang 3D gitu. Jadi lebih simple, pakai 2 dimensi aja gitu, flat graphic ya biasanya bilangnya. Terus tadi ini cara penggunaan logonya ya Nat ya. Ya. Terus juga tadi fontnya ada 2, ini fontnya kita pakai si Montserrat, jenisnya sans serif. Sama satu lagi Baskerville, tapi itu belum dipakai. Oh ya itu deh. Iya, kayak gitu. Terus misalkan tadi yang bilang Natasha soal elemen grafis nih, kayak gini-gini bisa dipakai. Nah, gitu. Oke, itu mungkin tambahan sedikit tentang identitas visual. Mungkin sampai situ dulu ya. Dari teman-teman ada yang mau dikonfirmasiin belum soal poin nomor pertama itu identitas visual. Oke. Mungkin reaksinya guys kalau misalkan udah paham. Atau yang belum paham bisa langsung nanya open mic-nya atau chat pribadi juga bisa. Chat PC akun Natasha RD atau di chat Zoom nggak apa-apa. Tamim udah. Ada kendala bilang ya guys, kendala soal login dan lain-lainnya. Kemus, Silvina udah. Yang lain. Kalau CB Kifani gimana? CB Kifani. Ada kendala enggak? Udah, oke. Okay. Nisa.
sama belum install APK-nya. Nggak apa-apa. Yang belum install bisa install sekarang ya, di-download dulu. Habis ini kita soalnya bakalan praktek ya, Nat ya. Yap, benar banget. Uh, Langsung ATM, guys. Intan. Yang udah tolong reaksi ya guys, biar kita bisa ini cek yang udah siapa aja. Oke, Intan udah. MDO nih, masukan. Kemarin udah dijelasin sama Natasha ya guys soal identitas visualnya, kita ngulang lagi buat departemen yang lain juga. Oke, kalau gitu, ntar masih dikit ya soalnya yang reaksi. Jadi kalau ada kendala bilang ya guys, di mana kendalanya. Oke, udah. Rafiah, Almira, Ayesh, ada Samsung Galaxy juga nih siapa? Isen deh, Samsung Galaxy. Terus ada Farah, gimana Farah? Raza, Shin udah tadi ulang. Timah, Andin, oke udah, Raza udah ya. Sama Farah, Azra. Oke, kalau gitu tadi udah semua. Ingat kalau ada kendala apapun ya guys, langsung di stop aja kita, di interrupt. Boleh langsung bilang ada kendala di sini. Oke, langsung ke poin yang nomor 2. Nah, poin yang nomor 2 ini teman-teman langsung buka aplikasi Affinity Designer. Langsung dibuka sama Natasha. Langsung aku ini ya. Nah, ini yang udah tadi aku buka ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama Kita yang bakalan dibuka. bahas tools-toolsnya gitu ya, sama kayak mungkin kita briefing dulu Affinity Designer ini apa sih gitu, kenapa harus pakai Affinity Designer. Oh ya, jadi Affinity Designer ini merupakan kombinasi teman-teman antara Corel sama Photoshop. Ya mungkin yang udah pakai Corel agak familiar, yang pakai Photoshop juga familiar. Ternyata mereka kombinasi combine gitu. Gitu teman-teman. Jadi DNA-nya Photoshop sama DNA-nya Corel tuh jadiin satu. Nah, jadilah namanya Affinity Designer. DNA mulu, DNA aja. Ya, ceritanya itu FKMK gitu. Oke, terus kalau buat bikin apa ya namanya, new dokumen, itu aja new. Nah, gitu. Terus jangan lupa yang ininya diganti pixel. Nah, terus biasanya itu kan bikin feed. Oh, kalau ukuran feed itu 1080. Nah, atasnya juga. Itu buat horizontal, buat itu kalau kayak gitu buat vertikalnya. Oke, tinggal klik mana nih? Nah, langsung muncul untitled. Nah, di sini ada nah gitu. Terus oke, kita mulai dari bawah ya. Di bawah dari atas, dari bawah lah. Oke. Nah, ini zoom kayak gini. Zoom. Tapi agak useless sih soalnya bisa pakai ini juga bisa, terus pakai navigator juga bisa, navigator. Iya. Aku jarang pakai navigator. Itu pakai mouse juga bisa. Pakai mousepad langsung nggak sih? Ya, kalau yang touchscreen juga bisa pakai jari. Nah, terus ini tuh buat kayak gini, buat mindah-mindahin gitu deh. Pakai ini juga bisa, pakai yang touchscreen pakai jari juga bisa. Itu sih emang useful dua ini, tapi yang apa sih biar gitu saja. Nah, terus ini pengguna Corel kayaknya udah familiar banget sama ini ya, color picker itu. Oh ya, ini tuh 1 2 3 4 ini buat bikin shape, bikin suatu bentuk gitu. Nah, coba ya. Nah, kan udah dibuat nih. Nah, ini fungsinya itu buat warnain ini dengan menggunakan warna yang kamu inginkan gitu. Misal warna merah. Warna merah itu kan beda-beda ya, teman-teman. Ada yang marun, ada yang merah.
merah darah, merah cabai, merah lipstick, merah apapun itu. Kan banyak, kan bingung nih, takut salah nanti kan. Apalagi kalau di postingan IG kan harus seragam tuh. Nah itu nanti pakainya color picker. Caranya gimana? Jangan dipencet ininya, jangan dipencet yang udah ada warnanya, tapi dipencet yang mau diwarnain. Terus baru dipencet color pickernya. Nah dipencet warna yang bersangkutan gitu. Selesai itu color pickernya. Kalau ini jelas buat nulis apa, nulis alam atau kamu, dia kamu. Oke, ketemu lagi. Terus, nah ini kan tadi udah buat gambar. Jadi gitu. Lucu ya warnanya. Terus ini kan. Nah ini crop. Crop ini buat buat apa sih? Ya gitu deh, namanya juga crop. Nah ini tinggal digeserin ke atas ke bawah. Terserah kamu mau bikin kayak mana. Nah kayak gini. Udah gitu, simple kan. Crop cuma kayak gitu doang. Terus jangan lupa klik 2 kali setelah menggunakan gitu. Terus, nah ini untuk kalau misal mau ambil foto atau ambil gambar dari folder kamu, tinggal pilih. Wow, banyak banget ya. Ada gambar nggak? Ada foto aku, jangan pakai foto aku. Foto siapa ya? Inilah. Kayak ikutin aja ya. Punten. Foto lebaran nih Nah, sih. nah, oh ya, Wah, keren foto kan. aku juga. Oke, misal kayak gini. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua ya, teman-teman. Kita drop, misal kita ke folder. Nah, folder kita kan udah, terus habis itu kita ambil dari foldernya, kita tarik set. Loh, salah. Gimana? Di drag kayak biasa. Oh ya, aku terlalu, nah, jangan diklik 2, tapi di drop. Yes. Oh, ini nggak kelihatan nggak sih? Foldernya kelihatan nggak? Nggak kelihatan tadi. Kamu share screen-nya bukan ini soalnya. Oh Desktop. iya, lupa. Oh Share ya, screen pokoknya desktop. nanti, Hmm. oke, stop dulu ya. Nah, kita ulangi teman-teman. Sorry ya. Nggak apa, Nah, nggak apa. Nah, kelihatan dah. ya, foldernya. Oke, terus kita taruh sini. Nah, oke, gitu teman-teman. Jadi Ini bisa cara place yang, image tool, bisa langsung di drag itu ya, Nat ya. hmm, Pokoknya basic banget lah ini. Buat teman-teman yang terus ini tinggal paham. Pasti bisa paham. lagi nih, open nggak sih? Iya, Ini papan kan, juga bisa. ini nggak bisa. Nah, pakai foto aku ya pokoknya gitu sampai TM. di kayak gitu sih. Nah, terus buat ini gambar gelas nih, apa nih? Buat minum atau gimana? Nah, ini tuh, nah, apa ya namanya? Transparan. Sama aja kayak opacity teman-teman. Nah, dibuat ini. Itu nanti, tapi ini jatuhnya bisa ini ya, jadi gradasi. Ya, Kalau yang ini yang gambar gelas, namanya itu transparan tuh. Nah, tapi kalau yang opacity ini, dia itu nih sebelah sini. Lihat teman-teman, sebelah kanan. Dan namanya opacity, terus kita turunin. Nah, fokus ke segitiganya ya. Nah, itu masih berkurang tuh. Agak nerawang-nerawang gitu masih. Nah, gitu. Kalau opacity ini buat full, kalau ini tuh kayak buat gradasi gitu. Nah, ngerti ya teman-teman? Ini juga sih sama gradasi. ya. Kayak ada gradasi, ini juga buat gradasi. Itu juga beberapa kali pakai tuh. Iya, Gradient tool. nah, buat gradient juga. Nah, gradient selain di sini juga bisa di sini nih, fill. Kelihatan nggak teman-teman? Fill ya. Kelihatan. Terus kita buka. Nah, di sini ada gradient. Bisa ditarik sana sana. Atau misal mau ganti warna, boleh ganti warna jadi, nah jadi blue atau gimana color. Oke gitu. Jadi nanti kalau gradasi itu ada dua ya. Yang ini fill tool sama yang fill. Oke, terus tinggal yang brush. Nah, ini sesuai dengan namanya, kayak di Paint. Di Paint, biasanya tuh Paint tuh banyak yang ada ya kan. Iya. Kayaknya semua laptop ada Paint deh. Nah, itu, terus habis itu tinggal yang pensil. Pensil tuh ini juga sama kayak pen, cuma lebih tipis kayak pensil. Ya beda Kayak, ini. Beda kuas ya.
Iya, Kalau nah, tadi brush ini kayak pensil. pensil. Nah, kalau ini kayaknya punyanya ini deh, Photoshop. Aku nggak ngerti soalnya. Gimana aku? Jadi aku Belum coba update. lanjutin ya. Coba kamu stop share biar Oke. aku bisa share. Nah, sekarang lanjut tools. Jadi kita tadi bahas tools ya, guys. Tools dasar-dasar aja. Nah, di situ tadi Natasha udah jelasin nih dari bawah sini sampai kuas yang ini. Nah, ini sekarang kita pakai namanya pen tool nih, sangat-sangat sering banget dipakai. Terutama teman-teman yang sering pakai Photoshop ya, sebelum pakai Photoshop. Nah, pen tool ini kayak pembentuk kurva seperti biasa gitu. Jadi kayak gini, misalkan kita buat bentuk kurva gini ya. Nah, itu biasanya aku pakai itu buat kayak konekin satu kata ke kata lain, atau misalkan ini ya, kita buat curve kayak gini. Atau buat curve biasa kayak gini. Kita buat kayak misalkan elemen grafis aja di sini ya. Kita buat elemen grafis di sini. Nah, ini biar ngerapiinnya gini caranya. Nah, ini tuh indahnya Affinity itu adalah dia itu campuran dari si Photoshop sama Corel. Kenapa bisa bilang gitu sih? Jadi ada namanya desain itu pixel base sama vector base. Kalau teman-teman tahu Corel, Corel itu adalah vector base. Kalau Photoshop itu pixel base. Jadi kalau teman-teman zoom, benar-benar zoom ini mungkin ya, se apa ya, mentok mungkin, itu tuh nggak bakalan ada kotak-kotak kecil gitu. Nah, itu vector base ya namanya. Bedain vektor sama bit atau pixel itu kayak gitu. Kalau teman-teman buka Photoshop, teman-teman zoom sementok mungkin, itu nanti pasti ada pixel-pixel gitu. Nah, itu namanya pixel base. Nah, enaknya kalau misalkan kita pakai vector base, dia tuh bentuknya vektor. Maksudnya vektor itu gimana? Jadi kita bisa otak-atik lagi nih. Kalau misalkan di Photoshop itu biasanya ketika habis buat pen tool gini, garis gini, itu nggak bisa diotak-atik lagi. Tapi kalau di si Affinity ini sama Corel, pokoknya yang vector base itu semuanya bisa diubah pakai namanya node tool ini ya. Nah, node tool ini dia fungsinya apa sih? Dia fungsinya ngubah vektor. Jadi yang udah kita buat tadi masih kita bisa edit-edit. Jadi nggak saklek gitu. Jadi bisa bisa kita misalkan tadi kurang rapi ya. Ini even kalau kita mau buka, misalkan mau buat satu garis, satu tick lagi gitu untuk nambah di sini masih bisa tuh. Gitu. Jadi bisa luas banget untuk edit-edit di ini apa ya? Diedit-edit lagi gitu. Gitu ya, contohnya gini, kayak misalkan buat elemen-elemen grafis saja. Itu tadi node tool ya, pen tool ya. Dari pen tool sini itu bisa diubah ketebalan juga lewat ini namanya stroke ya. Bukan penyakit, oke, ini stroke-nya stroke namanya stroke atau outline misalnya teman-teman taunya. Bisa dirubah ketebalannya, tapi biasanya kecil-kecil aja sih, tipis-tipis aja. Terus juga ini ujungnya tuh bisa diubah dari, ini kan ujungnya kita masih curvy gini kan, bisa kita ubah jadi nih tadi aku buka yang ini ya, ada yang bisa kita kotak ini ya, bisa gini macam-macam deh. Itu untuk yang tools yang ini dua ya, aku jelasin dua tadi ya, pen tool sama si node tool. Nah, nanti itu banyak banget sih guys untuk penerapannya, tapi ini kita coba mention satu-satu, satu demi satu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang harga mati banget untuk tools ini buat apa gitu sih. Nah, terus yang kita ke sini, ke corner tool ini. Corner tool ini dipakai buat ngubah corner, namanya corner tool, suatu shape. Misalkan kita mau ambil shape yang ini, diklik aja bisa sih. Nih ya, klik dulu ke shape yang kita mau ubah. Nah, nih kita udah ambil nih shape yang ini. Nah, itu kita ubah si cornernya ini. Misalkan kita mau sampingnya itu mau agak curve gitu. Tinggal ditarik ini.
Jadi macam-macam sih itu untuk curve ya. Nah, udah terus sama ini masih unknown sih untuk aku sama Natasha ya. Untuk kontur sama ini masih belum pakai sering banget ya untuk ini ya Nat ya. Nah, itu sambil lanjutin Natasha dikit untuk brief awal, teman-teman kalau pernah nyoba Photoshop ya atau aplikasi apa ya yang ada layernya gini. Nah, itu teman-teman jadi lebih mudah beradaptasi gitu ke Affinity. Jadi Affinity ini namanya ada layer-layer gini. Ya ibarat tuh kayak teman-teman makan burger. Jadi ada rotinya di atasnya. Tadi kayak ada lapisan sandwich gitulah istilahnya. Lapisan paling atas tuh roti, terus rotinya tuh bisa teman-teman pindah tuh di sebelah mana gitu. Nah contohnya ini ya, contohnya misalkan ini kita backgroundnya kita ubah di atasnya gitu, di atas gambarnya gitu. Jadi ada namanya layer, jadi bisa di atas ke atas gitu. Terus sama Natasha tuh kalau misalkan di Corel ya, di Corel tuh pakai ini ya Nat ya, diklik kanan gitu terus Ya, arrange. arrange ya. Ya, Terus biasanya kan pakai itu kan. Nah kalau di Affinity atau Photoshop tuh teman-teman tinggal ngubah di layar-layarnya ini. di drag ke atas. Gitu. Nah terus apa lagi ya? Ini dari tools-tools yang sini dulu deh. Dari yang sini mungkin ada yang mau dikonfirmasi dulu ya. Tanyain. Mm-mm. Oh, yang mau nambahin pun yang tentang corner itu, Hmm. yang apa ya? Yang corner. Corner. Nah, mana tadi ya? Yang aku tunjukin itu ya. Nah, terus ada yang corner type tuh Oh atas. iya, ada macam-macam ini ya. Corner Iya. type ini. Kita bisa ubah corner type tuh bisa ini ya Nat ya. Bisa ada non, ada yang rounded, Yang bulat. yang Gitu. bulat, terus ada yang straight gini, ada yang concave, ada yang cut out. Nah ini caranya gini sih kemarin aku. Oh yang ini harus Tinggal dipencet. di ini dulu nggak sih? Nah, pencet dulu. Tinggal dipencet. Nah ini teman-teman tadi kan kita ubahnya yang ini kan si rounded. Jadi waktu tarik ini, Jadi strike. terus bisa ada yang straight. Nah, kayak ini aku buat di atasnya ini. Terus ada bisa lagi yang habis rounded, straight, sama apa lagi. Jangan lupa diapalin ya guys. Nah, oh ya, ada 4. Concave. Ini concave. Ini model Sama kayak apa itu? tiket-tiket gitu ya. Kayak tiket-tiket itu dibuat di kanannya. Bisa tuh buat bikin poster apa? Free atau apa gitu. Iya. Terus ada satu lagi yang cut out. Misalnya kalau dibuat sama tuh ya tinggal di copy-copy ya nanti ini ya. Radiusnya. Misalkan dibuat 12 copy biar sama simetris satu sama lainnya gitu. Yap. Oke. Oke, sampai situ dulu. Lanjut ke Natasha. Kamu. Saya sekali lagi. Ya, sebenarnya tuh desain tuh apapun editing ya. Editing itu nggak ada cara saklek gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu yang banyak jalan menuju Roma, ya itu benar tuh diterapin di desain dan video. Jadi banyak banget cara. Misalkan kita mau buat background, banyak banget ya Nat, cara buat background tuh. Ngebuang. Nah, ya bisa di blok warna, terus habis itu bisa ditambahin kotak shape gitu ya. Shape Nah, menuhin backgroundnya dan lain-lain. nah, kalau untuk buang background itu pakai ini teman-teman. Tadi kan kita pakai ini. Ya, Set. Nah, terus tinggal klik ini. Itu buat buang background. hmm. Oke. Misal mau coba bu, Boleh boleh. terus pakai ini. Cuma ini tuh, nah nanti kayak gini teman-teman. Set. Cuma ini karena kecil-kecil ya kan. Nah, pokoknya nanti kayak gitu. Kurang rapi. Terus nanti tuh pakai Fine.
Ini bisa terus. Terus, nah selain pakai ini tuh, nah bisa juga pakai, kemarin kau pakai apa ya? Yang ini ya namanya. Lasso ya, atasnya. Aku biasanya pakai itu Pak, freehand selection tool. Kalau di Photoshop namanya lasso tool ya. Kalau ini satu-satu kayak gini misal, set gitu. Dia tuh apa namanya? Manual itu. Satu-satu. Itulah pokoknya. Nah, oh ya buat yang ini tuh nanti tuh ada ini. Kok ada sih? Yang kamu ini loh. Nah, subtract, intersect, add. Oh Gimana? iya, yang ini loh teman-teman. Yang ini misal kan kayak gini itu nanti jangan lupa kalau bisa berhenti jangan lupa add gitu. Gitu deh. Nah, itu mungkin bisa next ya. Bisa next mungkin ya. Kita ke yang dasar-dasar dulu. Terus kita ke ini. Nah, sebelah sini yang di color. Nah, di color itu misal ini kan. Itu buat warna sih udah tahu lah ya. Saya bisa digeser kemanapun. Nah, terus ini opacity tadi buat transparan. Terus kalau misal diklik ininya, switch to noise. Nah, ini nanti jadi tekstur. Kelihatan nggak teksturnya tuh? Kelihatan. Kelihatan nggak teman-teman? Ya. Teman-teman kalau mau buat efek-efek green gitu, yang ngetren sekarang, ada yang namanya uh, green gitu, jadi kayak tekstur gitu. Gitu kan. Terus nanti di sini ada layers yang tadi itu. Terus ada effect. Nah, itu ada kita ke atas dulu, ada Gaussian blur. Kita pencet yang lain dulu. Nah, ini Gaussian blur tuh yang kayak dicentang dulu, terus nah dia tuh bakal ngefek blur gini. Terus dia hilang. Itu buat apa? Kan sama ya teman-teman. Kalau desain itu nggak saklek ya. Jadi nanti kita sekalian misal mau kayak ada warna-warna kayak apa sih yang bola-bola dilempar-lempar terus ada kayak warna gitu loh. Boleh gimana? Kebayang nggak? Iya, Kayak gitu iya, pokoknya. kebayang. Terus kalau ini nanti ngeblur tapi nggak sampai pecah bentuknya. Kalau dipencet prevent alpha. Tapi kalau misal nggak dipencet bentuk-bentuknya bakal pecah kayak air gitu, blur gitu. Terus nah, kalau buat outer shadow, kode namanya itu kelihatan ya. Shadow itu bayangan, outer tuh uh, Luar ini. ya. Nah, itu nggak kelihatan sih. Itu Pakai ini coba. Gaussian blurnya dimatiin dulu. Oh ya, pakai ini coba. Ya. Bisa nggak? Oh, nggak pakai ini. Bagus banget. Pakai radius. Nah, tuh kelihatan kan teman-teman. Jadi pindah. Nah, kelihatan. Terus offset itu kayak nanti letak bayangannya ditaruh mana gitu. Misal ini kan di sudut 315, nanti bisa diganti sesuai selera teman-teman. Misal mau 300. Nah, gitu. Kita Photoshopnya matiin dulu. Ganti yang lain. Inner shadow juga sama. Kayak outer shadow. Ini juga. Nah, gitu. Sama kayak tadi. Persis. Kayak tinggal outer glow. Ini ya glowing gitu tapi di luar. Nah, nggak kelihatan ya. Glowing. Nah, merah tuh dengan glowing gitu, tapi di luar. Kalau inner glowing itu di dalam. Nah, itu lebih bagus ya fotonya. Ya. Nah, gitu kan kelihatan. Oke, terus outline. Nah, udah sih, ini sama aja kayak stroke ya. Ya, sama kayak stroke. Oke, ini yang 3D. Kayaknya ini bakalan jarang dipakai karena kita nggak pakai 3D ya. Tidak visualnya, karena kita cuma pakai 2D. Nah, ini kayak 3D, kayak di PPT itu ada loh yang buat 3D gitu. Yang biasa edit lewat PPT. Nah, terus ini juga sama buat 3D. Nah, jadiin kayak bagian luarnya gitu. Kalau tadi tuh bagian dalam yang ini, yang 3D-nya.
Terus ini juga sama. Nah, color of light, kalau misalnya kita ganti jadi putih, nanti jadi kayak gini. Nah, kayak gitu. Sebenarnya buat 3D sih, gradient juga. Color of light juga, gradient juga. Nah, kayak gitu. Nah, untuk style, nah kalau misalnya mau 3D, terus nggak usah yang kayak tadi efeknya, tapi kalau misalnya udah ada yang cocok di sini stylenya, tinggal pilih aja. Misalnya ini. Nah, tinggal pencet aja gitu. Kalau ini gitu. Terus kalau textile ini kan kayak namanya style textile. Aku juga kurang tahu sih. Jadi kita ya kan ke ini aja, ke yang ini terus ke ini diganti. Yang ini apa namanya? Artistic text tool, terus habis itu diganti. Mau Arial atau Anthony ini atau Algren atau Lenor gitu. Nah, oke, kalau stok itu, nah di misal mau cari apa nih? Cari misal masjid ya kan. Nah misal teman-teman nih mau cari gambar, tapi itu nanti harus di save dulu kan, menu-menuhin laptopnya, menu-menuhin gambar laptop. Nah teman-teman nggak usah, mending di stok terus dicari deh mau cari gambar apa, terus teman-teman bisa nih, tuh kan banyak banget, tinggal ditaruh sini. Save. Oh, understand. Dipencet. Nah itu sih, di copy, ditaruh sini. Nah, soalnya kalau dari web, aku belum pernah sih ya, kalau dari web selain kayak gini, yang di copy itu bakalan mulus enggak gambarnya. Kayaknya sih nggak mulus sih. Mungkin beda nanti kehadirannya gitu. Hadiahnya. Jadi oke. Itu sih dia kan. Oke. Lagi ya. Ini perlu nggak transform? Oke. Ini sama aja kayak ini sih teman-teman. Kayak gini. Misal mau digedein. Kalau misal males ngedrag kayak gini, bisa pakai ini. 1080. Nah, bisa kayak gitu. Bisa pakai ini ya teman-teman. Ini 0 misalnya. Oke, itu pun. Oke, ada yang mau tanya? Oke, makasih Nat. Kalau gitu langsung aja kita penyampaian udah selesai. Soalnya tadi kita sampaikan apa sih? Dasar-dasarnya toolsnya apa aja, terus eh, kita belum sampai cara penerapan ya, penerapan toolsnya tuh buat apa aja. Nah itu langsung kita praktekin langsung habis ini. Oke. Oke. Stop screen. Yes, aku langsung share ke. Nah ini kita kan mau ATM dulu nih, tapi sebelumnya kita ke Kahoot dulu kali ya. Oh, boleh, boleh. Ya, kita Kahoot dulu untuk review materi hari ini sebelum kita praktek. Oke, Oke, yuk langsung. kamu. Ya teman-teman bisa eh, masuk ke Kahoot, terus input apa namanya ini apa ya, kodenya, kode pinnya berapa Nat? Bentar, loading. 1368656. Waiting for players. Bebas ya guys namanya. Ini pertanyaan-pertanyaannya terkait tadi. Sekalian review sih biar gampang. Gampang guys, tadi udah ke arah kok guys.
yuk, bisa yuk. RRR tuh RD tuh. Menjadi Dita. Aku kira menggerang loh. Entah. Mau kemana? Entah. Alhamdulillah. Lagi, Masya Allah, Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, subhanallah. Kita lihat dari zikir sore ini. Kita aja. Kita wiridan. Nah, ini baru aku, Dita. Aku. Malah dulu. Aku. Nah, ini baru aku. Gak ada kamu, aduh. Habis ini dari kamu masuk. Ini dari semuanya 21 peserta. Kurangin kita sekarang beneran podium. Guys, ini ada yang namanya apa namanya? Sekarang beneran podium, guys. Kemarin waktu training staff konten itu ada yang ngasih username OTW podium. Apakah sekarang bisa masuk podium? Kita saksikan ya. Sekarang 21 peserta. Kita tunggu sampai kurang lebih 15 ya, 15-16 ya. Karena dikurangin aku, Dita, Natasha, Andin, Wakadap 15-16. Cukup satu lagi. Satu lagi. Oke. Yang belum siapa nih? Satu lagi. Budi, ada Budi. Ya, udah. Oke. Yuk, saya. Ya. Training design hashtag tuh. Gampang kok, gampang asli nggak bohong. Pertanyaan pertama. Berikut ini adalah pelet identitas visual adalah kalam kecuali 2 warna. Waduh. Ini loading loh. Aduh, loading ternyata. Astaga, sorry banget. Teman-teman lihat jawabannya. Ada nggak? Waduh. Jawabannya bisa dilihat nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Gimana? Ada kendala teknik ya, guys. Lanjut pelajaran kedua. Afiliator melakukan kombinasi dari nomor 1 bonus ya. Nomor 1 bonus. Oke, Photoshop. Gampang. Podium, kita tahan dulu. Ini bahasanya gimana ya? Jepang itu, Jepang. Jangan kita cek dulu ya nama-namanya siapa yang ya. Aku ya. Wah. Udah bisa ya? Oke, podiumnya sekarang beneran podium. Nah, habis ini kita cek dulu ya orangnya siapa aja Nat ya. Belum. Ya. Oke, berapa piksel ukuran IG story? Horizontal dikali vertikal ya, teman-teman. Ya. Kok pada jawab 1080-90? Kali ini tuh buat VBG ya nggak sih, Gun? VBG. Ini buat fit. Kalau ini mah tahun apa? Itu apa itu 1945, 1998? Itu tahun-tahun krisisnya Indonesia. Aduh, itu BTW kok pada banyak yang jawab 1080 atau 90 ya? Oh, karena mereka nggak lihat IG story mungkin langsung fit ya. Iya. Ini agak cepat ya guys ini. Benar-benar cepat ya, Nis. Oke, ada senja, ada ini bahasanya apa ini? Yang nomor 2. Gitu. Yang ketiga adalah alhamdulillah nih on fire, sekarang beneran podium sama entah. Oke, next. Apa fungsi noise? Apa tadi itu? A, jangan berisik. Noise. B, transparan. C, texture, gradasi. Yang terakhir. Texture. Ini iseng banget. Apa nih, jangan berisik. Oke, next. Dulu kita lihat podiumnya. Apakah? Oke, masih sama ya podiumnya ya? Orang Jepang, oke. Ini cepat ya guys, ini benar-benar cepat ya guys ya. Gampang tapi cepat. Afiliasinya bisa diekspor jadi PSD. Tadi belum dijelasin tapi adalah. Oke, jawabannya true atau false? Oke, true.
Wah, ini yang udah, ya. yang true nih kayaknya udah buka aplikasinya, Nat. Kayaknya nggak ngerti PSD itu apa sih? Apakah Oke, vaksin D atau vaksin? jelasin dulu kali ya, Nat. Jelasin dulu, Nat. Oh ya, jadi nanti bisa diekspor. Jadi PSD itu Photoshop. Foto D-nya itu apa sih? Dokumen, Foto dokumen. dokumen ya. Tapi nggak bisa dijadiin Corel nggak sih? Nggak bisa Iya. jadiin Photoshop doang. Jadi besok bisa dari filenya itu bisa diekspor jadi macam-macam, guys. Ada PSD, ada Inkscape. Nanti kita habis ini praktek kok. Oke, next. Stroke adalah Apa tadi? garis tepi suatu objek, kondisi ketika pasokan darah ke otak berkurang, sebagai color picker, sel darah kembar layer. Iya, aman. Oke, garis tepi suatu objek ya. Wah, 11 sih. Ya, benar semua. Sekarang benar podium kemana? Kamu harus menang sekarang benar podium. Yang bukan terlalu effect. Yang bukan ya, yang bukan. Motion blur, gradient overlay, inner shadow, inner beauty. Yang tidak termasuk, aduh kok gradient apa? Inner beauty ya teman-teman ya. Inner beauty itu bukan efek, oke? Itu B612. Bintang 12. Vitamin loh. Yang mencerahkan ini ya, untuk glowing ya, Nel. Ya, glowing. Sekarang Jepang lagi. Oke, masih I. Jenis-jenis corner kecuali rounded, cut out, biconcave, concave. Yang kecuali ya. Iya, biconcave. Biconcave itu apa sih? Itu Biconcave itu bentuk ini. merah. Iya, bentuk Bentuk selera merah. strip. Ada aja nih yang buat. Aduh, malah sekarang beneran podium The kemana? last one. Okay, the last Last one. one, font style untuk judul. Nah, belum dijelasin, tapi adalah ya. Kira-kira font yang buat judul tuh apa guys, enaknya guys? Ada regular italic, bold, bold. Ya, nanti kita jelasin habis ini. Kita langsung praktek. Next, kita lihat siapa. Oke, kita lihat podiumnya. Sekarang beneran podium. DRD. Sekarang beneran podium, D. Masya Allah. Memang AI, sudah. Jepang. Yeay, Jepang. AI. Siapa sih itu? Tanah AI rapnya artinya entah. ini Kun. Dalam bahasa Jepang artinya cinta kan. Oh iya, pantas ada AI sih, AI. Meruyo, gitu-gitu. AI situ asik. Udah lanjut. Aduh, iya. Ya, aku mau SS dulu, aku mau SS. Aku mau bangga sekarang podium, masuk podium. Selamat ya. Oke. Oke, terus gimana? Langsung kita praktek ya. Ya, stop. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan review ya guys yang udah kita bahas tadi. Nah, ini dia ya, kita langsung praktek. Jadi salah satu metode belajar ya, atau metode belajar yang paling ampuh itu adalah ATM ini. Aku dapat ini metode ini dari si Agung Hapsah. Jadi Agung Hapsah itu pernah bilang salah satu metode tercepat ketika belajar sesuatu adalah meniru, membuat sama persis yang udah dilakukan sama orang yang udah expert di bidangnya. Misalkan teman-teman mau desain ya, teman-teman cari desain yang bagus dan teman-teman buat sedemikian rupa sama persis sama kayak itu. Teman-teman mau jadi puisi, jadi orang membuat puisi gitu ya. Teman-teman cari puisi-puisi terkenal, misalkan puisinya Khairil Anwar gitu dan lain-lain. Nah, sekarang kita bakalan ATM, kepanjangannya itu amati, tiru dan modifikasi beberapa postingan berikut ini. Set. Nah, kita udah sediain 6 postingan ya. 6 postingan ini bakalan dijadikan apa ya, PR buat teman-teman untuk buat ya. Jadi teman-teman sebelum training staff ketiga H-3 itu nanti bakalan ngumpulin apa namanya, tugas-tugas ini di link yang udah disediain sama teman-teman MDO. Nah, pembagiannya gimana? Nggak semuanya ya, cuman teman-teman pilih salah satu aja yang teman-teman mau ATM dari nomor 1 sampai 6 ya. Teman-teman buat cuman satu slide aja, satu slide ini, terus teman-teman buat ATM. Sama persis ya teman-teman.
font-fontnya teman-teman harus cari yang kira-kira sama yang mana ya gitu. Nah, coba misalkan Kemus, kita saranin Kemus pilih nomor 34 ya, karena ini sesuai galatnya Kemus. Untuk teman-teman lain bisa pilih 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6. Oke, teman-teman lain bebas selain Kemus bisa pilih 1, 2, 5, 6. Terus Kemus pilih 3 sama 4. Oke. Linknya kita kirim ke teman-teman biar bisa buat contoh. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Udah 17.20 ya. Karena nggak juga praktek. Oke. Mungkin langsung singkat aja ya teman-teman, langsung dibuka, aku langsung praktekin aja ya Nat ya. Nah, tata caranya gimana sih? Tata caranya buat ATM itu? Caranya yang pertama itu buat kanvas baru ya, klik ini new yang udah dijelasin Natasha tadi. Khusus buat postingan IG itu 1080x1080. Jangan lupa DPI-nya per inch-nya itu 300 minimal, langsung di-create. Udah ya, udah ketemu nih. Yang pertama yang dilakuin itu teman-teman download dari postingan yang ada, yang ini. Udah aku kirimin linknya ya di Zoom. Misalkan aku mau ATM yang ini ya. Nih yang ATM yang ini pertama. Copy dulu. Balik ke Affinity. Copy deh. Nggak bisa ya. Atau gini. Sesimpel kita gini aja. Ada teman-teman ya. Pokoknya pindahin file yang mau teman-teman ATM itu di kanvasnya. Dijadiin namanya istilahnya mood board ya. Istilahnya mood board. Mood board itu kayak semacam ciplaan salinan kayak gitu. Oke, udah ya. Nah, terus teman-teman balik ke sini, Affinity lagi. Taruh di sini nih. Udah kan? Nah, ini ukurannya bisa disamain. Udah sama kan? Masuk sama kanvasnya. Yang pertama langsung nih, teman-teman turunin opacity-nya. Ya. Opacity-nya untuk kayak ciplakan gitu. Aku biasanya gitu, bisa gini. Atau teman-teman diubah di sampingnya sini nih. Kalau aku biasanya kalau nggak tak opacity aku turunin, aku taruh samping kanvas aku. Sini. Nah, gini. Nah, kita ATM nih. Gimana caranya? Yang pertama, langsung kita buat background. Nah, buat background ini color drop untuk apa namanya? Masukin warnanya, terus diubah. Nah, terus apa lagi nih yang mau diinin? Oh, misalkan yang bawah ini. Dibuat garis lagi. Warnanya samain lagi. Jangan lupa ditaruh paling atas ya, layernya. Yang paling bawah. 0. 1080. 100 aja. Masih 100. Sini 1080. 980. Nah, ini terus langsung masukin font-fontnya. Nah, kebetulan ini fontnya udah dapat aku. Untuk teman-teman yang mau ATM ini fontnya itu mirip, namanya Montserrat ya. Saya pakai Montserrat fontnya kita. Nah, lihat tadi kita udah bahas soal judul ya. Soal judul itu kita masukin fontnya tuh bold ya. Reason. Warnanya samain. Ke oranye ini. Step 9 dulu aja. Itu dulu nggak apa-apa. Habis ini langsung contohin. Terus tulis lagi di sini yang because you want in reclaiming narrative
Teman-teman bisa gini ya. Warnanya samain dulu. Terus samain ya. Segede apa sih ya? Because you want to support turunin. Terus habis itu lagi in reclaiming the turunin. About Islam and Muslims. Terus ini reclaiming naratif diganti warnanya. Yang oranye ya. Pokoknya sama persis. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini misalkan ya. Kita tuh bisa belajar apa sih dari ATM ini? Kita bisa belajar namanya macam-macam nih dari ATM. Misalkan adalah yang pertama, biasanya yang paling umum tuh penggunaan margin. Nah, teman-teman itu biasanya aku yang dulu bukan yang sekarang. Nah, itu tuh biasanya nggak pakai margin ya. Kalau itu. Kalau teman-teman lihat di sini tuh pasti ada marginnya. Margin itu apa? Breathing space di luar-luar ini. Jadi desain kita itu ada ruang napasnya. Tuh. Ini biasanya tuh 30 ya, 30 pixel, 30 pixel. Biasanya tuh aku langsung buat 30 gitu. Untuk breathing space di sini. Nah, biasanya yang kesalahan yang kita sering buat itu tuh kesalahan yang sering kita buat itu ini kita pakai breathing space segini nih biasanya segini. Jadi ngelewatin si batas ini. Nah, itu sering banget gitu. Aku ya biasanya. Itu pertama breathing space. Nah, ini kita bisa buat nih, kita bisa yang kedua ya. Yang kedua tuh tentang jarak font ya. Biasanya tuh sering banget nih. Jadi ada namanya tuh jarak font. Ini kalau bisa lihat teman-teman tuh lebih dekat ya jaraknya. Nah, itu sebenarnya bisa kita edit ya. Jadi font itu ini masih plain banget sebenarnya. Dari sini tuh kita bisa otak-atik lebih banyak lewat sini nih. Nah, ini ada apa aja sih? Oh, jaraknya bisa kita ubah. Jarak antar fontnya. Nih, misalkan yang ini nih, lebih padat gitu ya. Minus 50. Terus jarak antara space antara per kata-katanya juga bisa yang ini. Nah, nih dikecilin lagi. Jadi dari situ kita belajar cara pakai font tuh gimana sih gitu. Cara nggak seplain itu loh untuk ngasih teks itu masih bisa diotak-atik lagi loh. Nah, ini bisa segini gini gitu. Kita samain sama si ini kira-kira pasnya seberapa sih sama si ahli tadi gitu. Nah, kira-kira segitu kan. Nah, teman-teman untuk cari yang flat graphic ini bisa cari di flat icon biasanya aku ya. Langsung masuk flat icon, nanti langsung masukin ke sini. Ya sih kayak gitu sih guys kira-kira ya gambarannya. Sama teman-teman kalau mau cari fontnya di Google Font. Langsung masuk ke Google Font. Kira-kira font yang cocok tuh yang mana ya untuk ini? Teman-teman mau ATM yang ini misalkan tadi ya. Nah, ini fontnya yang mana ya kira-kira itu. Nah, untuk teman-teman mudahin juga caranya nyari font tuh ada kategorinya di sini, ada serif, sans serif, display, handwriting, monoscope. Wah, banyak juga yang ini. Sans serif itu font sans serif sama serif itu bedanya apa? Serif itu font yang lebih modern ya. Istilahnya enggak sans serif ya. Ini ada yang sans serif sama serif ya. Serif itu adalah font yang jadul biasanya bilangnya. Dia ada kayak koran gitu ya, ada garis gini. Serif. Sedangkan sans serif itu enggak ada garisnya di pojok-pojoknya ini. Makanya dinamain sans itu bahasa Greek kalau nggak salah. Sans itu artinya enggak, berarti enggak serif. Jadi teman-teman kalau mau cari font yang kayak gini, cari yang font yang kayak gini ya. Nah, itu berarti yang sans serif gitu. Untuk cari mudahinnya di Google Font aja. Oke, itu guys, udah jam 17.29 juga. Ada yang mau di-confirm dulu guys untuk sampai sini? Untuk tugasnya ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, bisa reaksi. Oke, di flat icon ya ntar. Flat icon, kasih sini. Bisa reaksi kalau udah guys.
Oh ya, kita open pertanyaan banget ya buat teman-teman yang mau nanyain, langsung bisa ke perwakilan teman-teman MDO yang di grup ada teman-teman, atau bisa langsung ke kadep MDO. Oke. Semangat guys, tadi itu sebenarnya masih singkat banget. Kita sebenarnya waktunya lebih lama dari ini, tapi ya karena 3 hari itu the time, kita harus end. Dari Andin, Dita, Erdian, tambah lagi Natasha. Oke, semangat gitu kayak. 1, 2, 3, semangat guys, gitu. Oke. Oke, semangat ya teman-teman untuk belajar desain barang-barang ini. Masih panjang perjalanan kita. Kalau ada yang udah nggak tanya lagi, aku sih tutup sama-sama berjalan alhamdulillah alamin. Lalu bersama-sama perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Sebelum itu kita foto dulu, sebelum tutup. Kita foto dulu guys. Bisa pada on cam dulu. Yang bisa nggak apa? Andin, Timah, Shin, Intan, Rafia, Kifani, Nisa, Almira, Ayesh, Tamim, Fenty, Silvina, Arsita. Ayo guys, sebelum kita end. Seadanya nggak apa? Oke. Udah pada mau maghrib juga nih ya. Maaf ya guys ganggu. Oke, sebelum itu kita foto dulu. Oke, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Pakai reaksi juga nggak apa ya guys. Nah, harusin. Bisa pakai reaksi. Aku hitung. Sudah menit 1, 2, 3, DRD. 1, 2, 3. Oke. Thank you so much ya teman-teman. Kalau gitu kita tutup dengan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, banyak kurangnya tolong dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Teman-teman, terima kasih udah bisa datang. Wahid. Sampai besok kita ada video. Ya jangan lupa ada video besok. Aduh ya Allah. Semangat deh. Ya. Oke. Ini berbuekan. Alhamdulillah. Yes. Hi yes. Tadi kamu lihat ini nggak rumahnya Doraemon? Oke, tutup ya.